Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu. Yang namanya perasaan atau situasi emosi tertentu ada dua macam. Satu adalah perasaan pada tempatnya. Yang kedua, perasaan tidak pada tempatnya. Yang dimaksud perasaan pada tempatnya, misalnya pada waktu Anda kehilangan orang yang Anda cintai, Anda sedih, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau kehilangannya sudah 50 tahun yang lalu, Anda masih sedih, itu perasaan tidak pada tempatnya. Kemudian, misalnya Anda berenang, terus kemudian Anda hampir tenggelam. Anda mempunyai satu perasaan takut kepada air. Itu sebetulnya wajar, karena otak kita didesain mencari nikmat dan menghindari sengsara. Ketika sengsara kita akan hindarin, apalagi sengsara yang hampir membuat kita meninggal dunia, kita akan hindarin. Tetapi, kalau Anda seumur hidup tidak mau berenang karena kejadian tersebut lagi, itu adalah perasaan takut tidak pada tempatnya. Nah, ternyata banyak sekali pola-pola perasaan yang kita bentuk dari kita kecil, kita tidak tahu kenapa pada waktu kita besar merasa begini, merasa begitu tanpa kita sadarin. Contoh misalnya, ada anak kecil yang pada waktu kecil dihukum oleh orang tuanya, dimasukkan gudang dalam kegelapan. Dia jadi takut dan dia meraung-raung, takut. Dan besok besar tanpa dia tahu, dia kalau gelap dia langsung tercekam dan dia langsung takut. Ini adalah pengalaman-pengalaman kita masa kecil. Pola-pola emosi yang ada tanpa sadar sangat mempengaruhi kita. Yang kita harus tahu caranya untuk merubah sehingga kita bisa mendapatkan yang benar-benar kita inginkan. Contoh lagi, misalnya ketika orang pada waktu masih kecil, dia disuruh maju ke depan, disuruh membaca puisi, disuruh nyanyi, disuruh apa. Kemudian pada waktu gurunya malah marahin dia. Kamu ini benar-benar goblok ya, gitu aja tidak bisa. Sejak itu dia trauma, dia takut sekali bicara di depan umum. Sekali lagi, kenapa? Karena otak kita didesain mencari nikmat, menghindari sengsara. Satu hal yang menyengsarakan, kita tidak kepingin ulangi. Kita terkena satu yang namanya seperti sindrom kucing yang pernah disabet. Misalnya ada kucing yang pernah disabet dan kemudian dia terluka, di punggungnya terluka kena sabetan. Sabetannya sudah sembuh, kulitnya sudah sembuh, tapi yang terjadi pada waktu dielus-elus kemudian terkena satu tempat yang dulunya sakit sekali kalau disenggol karena itu bekas luka, tapi sekarang sudah sembuh. Begitu disenggol ke sana, miau, kucingnya langsung mau mencakar lagi karena dia merasa ingat tertekan tombolnya lagi, tombol emosi atau tombol perasaan lama bahwa itu yang dilukai. Demikian juga di dalam hidup kita banyak sekali tombol-tombol yang mengaktifkan perasaan-perasaan masa lalu tanpa kita sadarin. Itu sesuatu hal yang namanya cantolan atau jangkar atau anchoring yang kita akan bahas di CD berikutnya. Nah, cantolan ini tanpa sadar terbentuk di masa-masa lalu kita yang akhirnya memberi efek yang seringkali kita tidak sadar. Misalnya ada di supermarket, kemudian ada perampok menodongkan pistol dan dia loncat langsung masuk ke dalam kasir dan kasirnya ditekan, kepalanya ditempel ke lantai. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Berangkasnya, keluarkan semua uangnya. Kalau tidak kamu saya bunuh kamu. Dan kemudian kepalanya yang nempel di lantai ini tadi, si kasir ini mencium bau karbol dan saat itu dia begitu takutnya dan dia mulas dan muntah pada waktu saat itu. Apa yang terjadi? Besok suatu sudah berlalu 5 tahun, 3 tahun, tapi dia bau karbol, dia mendadak takut dan dia kepingin muntah. Aha, ini yang namanya cantolan tadi, yang menimbulkan emosi-emosi yang tidak pada tempatnya, yang mengganggu hidup kita, dan sangat mengganggu hidup kita. Demikian juga ketika orang diajarkan, ayo nabung, ayo nabung, ayo nabung. Tahu ternyata tidak cukup, walaupun dia tahu benar bahwa nabung itu adalah bagus, ternyata kok dia tidak menabung. Karena bisa jadi ada pola emosi yang di masa lalu yang terbentuk sedemikian sehingga terulang di masa depannya dan akhirnya dia mendapatkan kehidupan yang dia tidak inginkan. Walaupun dia tahu, tapi dia tidak melakukan. Contohnya, ada seorang wanita. Seorang wanita ini suaminya komplain terus. Kenapa ini istri yang kalau saya kasih duit selalu habis? Mau kasih 100 ribu habis, 10 juta habis, 100 juta juga habis. Selalu habis. Ternyata ada pola di masa lalu yang menimbulkan emosi-emosi yang menjadikan urutan rentetan tindakan tanpa dia sadar sehingga dia mendapatkan hasil yang dia tidak inginkan. Misalnya,
wanita ini pada waktu dia masih kecil, ternyata dia waktu umur 5 atau 6 tahun, dia pergi ke ibunya, dia bilang, mama, minta uang 3.000 untuk beli es krim. Di depan ada orang yang jual es krim. Kemudian mamanya bilang gini, mama tidak punya uang, yang punya uang adalah papamu, pergi sana ke papamu. Nah kemudian anak perempuan ini pergi ke papahnya dan bilang, papa minta uang. Untuk apa nak? Papahnya tanya, untuk beli es krim pak. Oke, dikasih 3.000. Berapa? 3.000. Kasih 3.000. 3.000 dia langsung beli. Begitu dia beli, dia gunakan uangnya, dia langsung mendapatkan kenikmatan. Nyem. Langsung dapat kenikmatan. Uang langsung dihabiskan, mendapatkan kenikmatan sementara. Begitu nikmatnya. Dan itulah perasaan inilah yang menjadi pola perasaannya dia. Uang sama dengan harus dihabiskan menjadi kenikmatan yang luar biasa. Nah inilah datangnya perasaan-perasaan kita, timbulnya contohnya. Misalnya ada orang yang motong rambut. Mungkin dia pada waktu itu belajar motong rambut, begitu belajar motong rambut, kemudian mendadak. Suatu waktu dia, ya sudah ada temennya yang gini, saya potong rambut deh. Waktu dia potong rambut temennya, dan temennya langsung berikan pujian. Wah hebat ya, potongan kamu bagus loh. Dia merasa dapat senang, potongan bagus. Kemudian, bahkan apa yang terjadi? Kemudian dia kontrak, kamu motong saya deh, nanti tak bayar deh. Dia waktu sekolah, dia sudah mendapatkan uang. Dia langsung mendapatkan kenikmatan yang begitu indahnya. Oh kalau saya motong rambut, saya dapat uang. Saya nikmat. Mungkin tak dapat uang, dapat pujian, atau dapat apa, yang dipupuk. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jadi tukang potong rambut. Sekali lagi, tidak ada yang salah jadi tukang potong rambut, asal Anda juga belajar bagaimana jadi kaya. Ini yang saya bahas di Financial Revolution saya gitu ya. Hati-hati Anda belajar apa karena Anda akan menjadi. Apalagi kalau Anda belajar apa, melakukan apa, Anda mendapatkan kenikmatan di sana, Anda akan terpupuk. Boleh nggak belajar potong rambut? Sekali lagi, boleh. Ditambah belajar satu hal lagi, jadi kaya. Belajar cara kaya. Seperti yang saya ceritakan, misalnya Rudi Hadisuwarno, terus kemudian Johnny Andrian misalnya di Indonesia begitu ya, dan Peter Sairang dengan segala macam tukang potong rambutnya, tapi dia juga belajar bisnis, dia belajar membuka franchise, dia belajar bahkan buka pabrik sampo gitu ya. Nah makanya bisa jadi kaya juga begitu ya. Nah kembali lagi, di mana datangnya perasaan Anda hari ini? Hati-hati, Anda takut bergerak, mungkin datangnya dari mana? Takut ditolak, datangnya dari mana? Mungkin Anda pernah ngomong pada waktu kecil dibentak, sehingga Anda takut lagi ngomong. Pada waktu usul Anda dibentak, anak kecil tahu apa? Akhirnya Anda tidak berani ngomong. Besok takut terus. Nah inilah timbul perasaan-perasaan ini. Sebetulnya perasaan ini, kalau kita tahu itu menghambat, kita bisa rubah dengan sengaja. Karena itu masih area di dalam kontrol kita. Kecerdasan keuangan dalam waktu 5 menit. Kenapa orang yang miskin makin miskin, yang kaya tambah kaya, yang menengah tidak kaya-kaya?